Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pertiwi. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi akuntansi Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Jembatan Bulan. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep dasar akuntansi biaya. Jadi stay tune ya. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, apa sih itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan, misalnya seorang investor ataupun kreditor. Sedangkan akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal perusahaan, yaitu manajemen perusahaan, untuk pengambilan keputusan bisnis dan menekankan pada aspek manajemen dan juga biaya. Nah, perbedaan utama dari keduanya apa sih? Nah, perbedaannya yaitu akuntansi keuangan berfokus pada melaporkan kepada pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen lebih menekankan pada kebutuhan internal manajemen dalam merencanakan dan juga mengendalikan kegiatan perusahaan. Yang kedua, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah sistem informasi yang menyajikan dan juga melaporkan laporan-laporan yang berisikan biaya yang dikeluarkan sebuah entitas atau perusahaan setelah melalui serangkaian perhitungan dalam periode tertentu kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam kata lain, akuntansi biaya tidak hanya mencatat biaya, tetapi juga mengelola dan menganalisis sehingga informasi yang diberikan bisa digunakan untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa. Kemudian menilai apakah efisiensi ini, penggunaan sumber daya itu sangat efisiensi atau tidak. Kemudian membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Nah, yang ketiga adalah tujuan dan peran akuntansi biaya. Nah, yang pertama adalah peran akuntansi biaya, yaitu satu, ada pelaporan kepada pihak eksternal, yaitu menyediakan data biaya untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu mendukung manajemen dalam menyusun anggaran dan strategi biaya. Kemudian yang ketiga ada pengendalian, sebagai dasar evaluasi untuk mengendalikan pemborosan biaya atau pengeluaran biaya. Kemudian yang keempat, penilaian prestasi. Manajerial menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas kinerja manajer. Nah, kemudian ada tujuan akuntansi biaya. Yang pertama adalah penentuan harga pokok produksi, yaitu mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Yang kedua yaitu menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen dalam penentuan ukuran efisiensi. Kemudian yang ketiga, sebagai alat perencanaan, karena perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan juga biaya. Nah, yang keempat adalah pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang kelima yaitu memperkenalkan berbagai metode dalam akuntansi biaya yang dapat dipilih sesuai dengan kepentingan agar dapat mencapai hasil yang paling efektif dan juga paling efisien. Nah, dengan kata lain, akuntansi biaya bertujuan untuk membantu perusahaan lebih efisien, kompetitif, dan juga terkendali dalam penggunaan suatu biaya. Nah, yang keempat adalah karakteristik informasi akuntansi biaya, yaitu yang pertama adalah netral, tidak boleh memihak kepentingan tertentu, dan yang kedua adalah relevan, harus sesuai dengan kebutuhan penggunaan laporan. Yang ketiga adalah dapat diuji kebenarannya, bisa diverifikasi oleh pihak lain seperti auditor. Kemudian yang keempat, akurat, bebas dari kesalahan dan informasi yang menyesatkan. Kemudian yang kelima, tepat waktu, harus tersedia saat dibutuhkan agar berguna bagi pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian, mengapa hal ini penting? Nah, karena jika informasi biaya tidak netral, tidak relevan atau terlambat, maka tidak akan berguna bagi pengelolaan suatu perusahaan. Kemudian kita akan masuk ke dalam, yaitu yang nomor 5 adalah
adalah akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Itu yang pertama adalah input. Input yaitu kita menginput suatu data transaksi biaya, misalnya pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya listrik, biaya mesin, dan lain sebagainya. Kemudian proses yang pertama menentukan biaya. Kemudian yang kedua mencatat dan mengklasifikasi biaya-biaya tersebut. Kemudian 3 menganalisis biaya. Kemudian yang keempat melaporkan biaya, dan kemudian kita akan masuk ke tahap output, yaitu laporan biaya yang bisa berupa laporan harga pokok produksi, laporan biaya per departemen, atau laporan selisih biaya. Nah, kemudian yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini terdiri dari pertama volume produk yang dihasilkan. Semakin besar jumlah produk, maka semakin kompleks pencatatan biayanya. Kemudian yang kedua adalah proses produksi, yaitu proses sederhana yang membutuhkan suatu sistem sederhana, membutuhkan suatu sistem yang lebih detail untuk melakukan suatu produksi. Kemudian besar atau kecilnya aktivitas perusahaan. Perusahaan besar perlu sistem akuntansi biaya yang lebih struktur. Kemudian yang keempat, arah dan kegunaan metode atau suatu sistem. Apakah sistem lebih berfokus pada pelaporan, pengendalian, atau suatu perencanaan? Maka harus selalu diarah dan digunakan sesuai sistem yang ada. Kemudian faktor eksternal, kebijakan hukum dan fiskal. Nah, aturan pemerintah terutama terkait perpajakan dan juga regulasi mempengaruhi cara pencatatan biaya. Kemudian standar profesi, pedoman akuntansi dan etika profesi menunjukkan atau menentukan bagaimana biaya dicatat dan dilaporkan seharusnya. Oke, jadi kesimpulan yaitu akuntansi biaya adalah sistem informasi yang menyajikan data biaya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem ini dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga perannya sangat penting bagi efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.